bersih. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Sugi sudah memimpin doa. Nah, sekarang Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Presentasi dulu. Adinda Putri, Rika Yuli, Ulas Asih, Yuvita. Oke, yang tidak berangkat dua ada Mas Khairul dan Nara. Ya, sakit semua ya? Iya. Ya, semoga lekas sembuh. Di musim sekarang ini kalian harus jaga kesehatan ya. Jangan sampai kalian tidak menjaga kesehatan, kalian jadi sakit dan tidak berangkat ke sekolah. Oke, Ibu cek kesiapan pada pagi hari ini. Sudah siapkah kalian mengikuti pelajaran? Sudah. How are you today? Kalian ada di fase yang mana? Happy. Ada yang sick? No. Sudah happykah Anda pagi ini? Silahkan dicek kerapihannya dulu. Sudah. Kerudungnya bagi yang wanita, dasinya bagi yang pria. Sudah semua? Sudah. Ada sampah apa tidak? Tidak. Ada dasi. Sudah piket ya? Siapa piketnya hari ini? Oh, Indri, Fani, sudah piket ya? Sudah. Sekarang kita biasa ya. Kemarin sudah menyanyi sorak-sorai bergembira. Hari ini kita akan menyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Yang semangat ya? Baik. Yang Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. silahkan duduk kembali. Gimana, sudah semangat? Sudah. Ya? Kalau tambah semangat kita jatuh dulu. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. SMK Negeri 1 Alian? Juara. Apa itu juara? Kejujuran, anak mulia, Tepuk tangan untuk semua. Kita memulai pembelajaran, kita motivasi terlebih dahulu. Apa itu motivasi? Kali ini kami akan bercerita mengenai kisah inspirasi dua katak dan air panas. Ini dia kisahnya. Ada dua ekor katak yang hidup di rawa. Suatu hari dua katak itu ditangkap oleh seorang juru masak yang akan membuat olahan dari daging katak. Si juru masak merebus air di dalam panci hingga mendidih dan memasukkan katak pertama. Karena kepanasan, katak pertama langsung bereaksi dengan melompat keluar dari dalam panci. Si juru masak pun kehilangan satu katak untuk bahan masakan yang akan dia buat. Belajar dari kejadian sebelumnya, si juru masak kemudian membuang air mendidih di dalam panci dan menggantinya dengan air dari keran. Pelajaran yang kita ambil dari cerita ini adalah: yang pertama, terus belajar dan berinovasi. Siapa yang bisa bertahan bukanlah yang paling kuat ataupun yang paling cerdas. Yang bisa bertahan adalah yang bisa melakukan perubahan sesuai dengan keadaan. Apa isinya? Katak dan air panas. Jadi pelajarannya apa? Jadi kalian itu harus bisa mengambil keputusan. Oke, kita langsung ke materi apa minggu lalu. Ada yang tahu? Oke, Mas Sugi, apa Mas Sugi? Materi kebahasaan teks sejarah. Oke, materi kebahasaan teks sejarah apa saja, Fani? Makna lampau. Terus apa lagi, Dinda? Kata kerja material. Oke, kata kerja material. Indri apa, Indri? Kata kerja mental. Ya, kata kerja mental. Nah, itu ada beberapa kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Sudah dipelajari ya? Sudah. Ini bekal kalian nanti untuk membuat teks cerita sejarah pribadi. Sebelum kita melangkah ke cerita sejarah pribadi, kita ke KD-nya terlebih dahulu. KD-nya Ibu ambil dari menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan.
Soekarno adalah salah satu tokoh paling penting bagi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Ya, itu tadi teks biografi. Sekarang kita tinggal menyaksikan yang autobiografi atau cerita sejarah pribadi. Ya, simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Asma Usman, biasa dipanggil dengan sebutan Asma. Aku berumur 17 tahun. Aku adalah anak keempat dari 5 bersaudara. 1 kakak perempuan, 2 kakak laki-laki, 1 adik laki-laki, dan 1 kakak laki-laki. Sudah menyimak semua ya? Tadi ada cerita sejarah, biografi, dan autobiografi. Bisa membedakan apa tidak kalian setelah melihat video tersebut? Bisa. Apa perbedaannya? Perbedaan antara biografi dengan autobiografi apa? Yang pertama, biografi bagaimana? Iya, menceritakan tokoh. Dan di situ sudut pandangnya berarti sudut pandang orang keberapa? Ketiga. Iya, ketiga ada kata Soekarno, beliau. Kalau autobiografi itu apa? Biografi yang ditulis. Ya, autobiografi itu biasanya kisah seseorang tokoh yang ditulis oleh dirinya sendiri. Nah, di sini menggunakan sudut pandang orang keberapa? Iya, pertama ada kata saya, ada kata aku. Nah, itu masuk ke autobiografi. Sudah siap untuk pelajaran langkah-langkah menulis autobiografi? Sudah siap? Sudah. Sini, apa yang perlu kalian pahami tentang menulis cerita sejarah pribadi? Mari kita pelajari bersama. Nulis teks cerita sejarah pribadi. Tentunya kalian semua memiliki sebuah cerita hidup, cerita kehidupan. Nah, nantinya diharapkan kalian itu dapat menulis salah satu cuplikan kehidupan kalian ke dalam sebuah cerita sejarah pribadi. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan yang pertama adalah menentukan tema. Karena tema itu ibarat rumah, tema ini adalah fondasinya, maka tema ini harus kalian pikir matang-matang. Tema yang sudah kalian pilih kemudian nanti dikembangkan sedemikian rupa agar cerita yang kalian tulis nanti menjadi cerita yang menarik. Selanjutnya adalah penyajian alur. Alur ini adalah jalinan ya, jalinan antara rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita yang di dalamnya ini ada sebab akibat dan lain-lain. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama menentukan tema. Sudah ditentukan apa belum tema kalian untuk menentukan cerita sejarahnya? Sudah ya. Yang kedua apa? Ya, membuat kerangka. Sekarang kita menyimak penjelasan rata-rata membuat cerita sejarah, berarti kita membuat kerangka dulu ya. Nah, kita membuat kerangkanya menggunakan live worksheet yang sudah Ibu kirim di grup kelas kalian. Sudah dibuka atau belum? Ya, di sini akan membuat kerangka terlebih dahulu. Ini menyusun kerangka, ada nama, kelas, nomor absen, hari atau tanggal seperti biasanya. Selanjutnya yang bawah itu untuk menuliskan kerangka, judulnya. Judul cerita sejarah kalian mau diisi. Bisa dipahami ya cara membuat kerangkanya? Oke, Ibu beri waktu 20 menit cukup? Ya, silahkan dikerjakan live worksheet-nya 20 menit. Keliling sambil merevisi hasil kalian ya, biar nanti presentasi langsung bagus. Live worksheet ini gunanya untuk menulis di Padlet kalian atau kronologi kalian. Sharing ke temannya ya. Ini kayak gini, kurang apa? Hai, kalian
Oh, Padlet-nya. Kalian sudah download kan? Sudah download aplikasi Padlet? Nah, Padlet-nya diisi di situ ada foto, mungkin dimasukkan fotonya. Itu peristiwa apa? Terus mungkin ada foto keluarga dicantumkan. Itu fungsinya untuk memperjelas bagaimana sih keluarga kalian. Hah? Sudah. Ya, tinggal ke Padlet ya. Iya. Ya, Padletnya sudah kalian selesaikan. Disertai foto-foto biar menarik. Ya, sudah selesai ya? Oke, sekarang kita tinggal penyusunan jadwal upload cerita. Nah, cerita ini fungsinya untuk apa sih? Untuk diupload ke dalam blogspot kalian. Ada yang sudah punya blogspot mungkin? Belum. Ya, nanti kalian membuat blogspot terus di-upload ceritanya supaya kalian ada cerita sejarahnya di masa kecil. Nah, di sini penyusunan jadwalnya mau kapan ini? Minggu depan? Minggu depan sudah harus di-upload ya? Ya. Oke. Dan bagaimana proses pembuatan ceritanya terlebih dahulu? Ceritanya bagaimana? Pembuatan menggunakan Padlet itu bagaimana? Susah? Tidak. Yang susah itu biasanya kalian mencari masa kecilnya ya. Nah, di sini pembuatan ceritanya mungkin sulit menemukan foto yang cocok. Nah, presentasi. Silakan presentasi yang pertama mau siapa? Suki. Oke, Suki, silakan presentasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi memperkenalkan diri, nama saya Sigit Surya Setiawan, absen 32. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan autobiografi yang telah saya tulis. Nama saya Sigit Surya Setiawan, namun lebih sering dipanggil dengan nama Wawan. Orang tua saya memberi nama tersebut karena ingin saya menjadi laki-laki yang selalu bersemangat, percaya diri, dan berhasil. Saya merupakan anak kelahiran Kebumen pada tahun 2005. Aku adalah anak ketiga dari ayah dan ibuku, memiliki 1 kakak dan 2 adik. Saya pernah menuntut ilmu di TK Pertiwi, SD Negeri Soka, SMK Negeri 1 Mojowarno, dan SMK Negeri 1 Alian. Saya memiliki kesukaan di bidang kepenulisan dan desain grafis. Apapun yang kita rencanakan untukku akan diterima dan diperjuangkan sebaik mungkin, karena sebaik-baiknya rencana adalah rencana Allah. Sekian dari saya. Tepuk tangan buat Suki. Namanya ada Saka Bayangkara, terus apa lagi ikut event Cipta Cerpen, terus ada mengikuti OSN ya? Ya. Cukup menarik dari Mas Suki, silahkan duduk kembali. Kita mari refleksi bersama karena sudah selesai waktunya, hampir habis. Kita refleksi bersama yuk, apa yang sudah kita pelajari. Apa pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Jempol satu apa jempol dua? Dua. Apa ada kesulitan membuat kerangka cerita dan cerita sejarah pribadi dengan media aplikasi Padlet? Tidak. Sudah bisa semua menggunakan Padlet? Sudah. Nah, kesimpulannya, pada pagi hari ini kita tadi telah belajar apa? Belajar ada langkah-langkah. Tadi langkah-langkah cerita sejarah apa saja? Ya, menentukan tema. Terus membuat kerangka. Terus ada lagi mengembangkan kerangkanya. Terus dituangkan ke dalam Padlet. Lagi kita bikin di sisa-sisa waktunya. Ini kita akan menyanyikan foto bebek angsa ya. Yang wak wik wuk wek wok sudah pernah kan? Belum. Oh belum. Di sini wak wik wuk wek. Ya. Ini foto bebek angsa tidak? Kalau tidak penyanyinya yang normal dulu. Foto bebek angsa, angsa dikuari, nona minta dansa, dansa 4 kali, serong ke kanan, serong ke kiri, la 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 la. Ya. Kita ubah, cuma diubah jadi wak wuk wek wuk.
Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran aksi keempat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.